Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan menceritakan tentang sedikit kisah Nabi Isa alaihissalam yang insya Allah bermanfaat kepada kita semua. Nabi Isa alaihissalam, ibunya bernama Siti Maryam. Beliau lahir pada tahun 622 sebelum tahun hijrah, dan beliau dilahirkan tidak berayah atas kodrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Kelahiran beliau tanpa ayah ini merupakan ujian bagi manusia. Apakah manusia tidak percaya atas kekuasaan Allah? Siti Maryam adalah putri Imran bin Matsan. Ibunya bernama Hannah, saudara perempuan Isa istri Nabi Zakaria. Siti Maryam seorang anak yang solehah. Setelah beranjak dewasa, ia tekun membuktikan dirinya di tempat ibadah. Dan Siti Maryam menjauhkan diri dari perkumpulan ramai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Siti Maryam. Setiap kali menemui Siti Maryam, malaikat Jibril yang menyerupakan dirinya sebagai manusia yang tampan sekali. Siti Maryam mengira kalau malaikat Jibril itu manusia biasa yang ingin berbuat jahat kepada Siti Maryam. Sehingga Siti Maryam mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejahatanmu dan berserah diri kepadanya untuk menjaga kemuliaan dan kesucianku. Kalau engkau takut pada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, menjauhlah dari sisiku." Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Aku bukanlah manusia seperti yang kamu kira. Akan tetapi aku adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengaruniai seorang anak laki-laki yang solehah serta menyebarkan kebaikan dan keberkahan." Siti Maryam terkejut mendengar perkataan malaikat Jibril, dan Siti Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki, sedangkan aku belum pernah disentuh laki-laki, dan aku bukan pula wanita pelacur." Malaikat Jibril berkata, "Yang saya katakan itu benar. Tuhanmu berfirman bahwa memerintahkan seorang anak tanpa bapa bagiku adalah mudah, agar hal ini menjadi suatu tanda kebesaranku dan agar menjadi rahmat bagi orang yang mau mengambilnya sebagai petunjuk." Dan penciptaan Nabi Isa alaihissalam merupakan suatu yang sudah ditentukan dan harus terjadi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 16-21 yang bagaimana artinya, "Dan diceritakanlah kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya yang ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna." Dan Siti Maryam berkata, "Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa." Jibril pun berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Dan Siti Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan orang penzina." Dia malaikat Jibril pun berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang mudah diputuskan." Lalu kehamilan Siti Maryam dimulai sejak malaikat Jibril meniupkan sesuatu ke dalam perutnya.
Siti Maryam melamun, membayangkan apa yang akan dikatakan orang terhadap dirinya. Jika seorang gadis telah hamil dan melahirkan anak tanpa suami, dan Siti Maryam selalu membayangi dirinya sehingga ia menggigil ketakutan. Bahkan mendorong dirinya lebih senang menyendiri, menyepi dan menjauhkan diri dari pergaulan orang banyak. Maka Siti Maryam pergi ke tempat terpencil untuk merenungkan diri. Setelah tiba saat melahirkan, ia merasa sakit untuk melahirkan. Ia terpaksa menghampiri pohon kurma untuk bersembunyi dan bersandar padanya. Saat itu, ia menyadari bahwa dirinya akan tertimpa aib yang hebat. Lalu, ia merenung dan menghayal. Andaikan kematian menghampiri dirinya sebelum terjadi peristiwa yang dialami itu, niscaya ia akan bebas dari aib dan orang lain tidak akan menghiraukannya. Pada saat yang kritis ini, datanglah kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terdengarlah suara malaikat Jibril memanggil dari tempat yang tidak jauh dari tempat yang lebih rendah dari tempatnya. Malaikat Jibril menenangkan hatinya dan mengatakan bahwa Allah senantiasa memberikan rizki makanan padanya. Ia cukup menggoyangkan pohon kurma yang disandarinya. Niscaya akan berjatuhan buah-buahan yang sudah masak dan ia dapat langsung menikmatinya. Di bawahnya juga terdapat anak sungai yang mengalir, yang artinya dapat dipergunakan untuk minum, membersihkan diri dan bersenang-senang. Selanjutnya, malaikat Jibril menasihati, jika suatu saat berhadapan dengan orang yang mencela atau menyalahkan tentang kehamilannya, maka tak perlu dijawab, tetapi cukup isyarat kepada mereka bahwa saya bernazar puasa kepada Tuhan yang Maha Pemurah dan tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Demikianlah kisah Nabi Isa alaihissalam, dan insya Allah saya akan membahasnya di lain waktu.